Halo guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gakuen no Makensukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like. Jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini, Platon ke-18, mereka berkumpul di ruang makan di penginapan Harrisburger. Regina berbisik ke Celia, khawatir dengan tingkah dan tampilan Sakuya yang berbeda dari biasanya. Dia melihat Sakuya mengenakan penutup mata berwarna hitam dan sedikit mengerang kesakitan. Intinya, mereka mulai berkomentar dengan tampilan Sakuya yang baru. Leonis mendengar percakapan itu dan melirik ke Sakuya. Leonis merasa lega Sakuya bisa beradaptasi dengan mata mistik yang diberikan padanya. Kemudian, statis berderak saat suara menggelegar dari sistem PA Akademi Excalibur. Sebuah pengumuman memberitahu mereka bahwa Taman Serang ke-7 saat ini sedang berlayar melalui perairan bekas Kepulauan Weiria. Taman Serang ke-7 telah menjauh dari pantai benua dan berlayar ke utara. Dalam kondisi normal, Taman Serang ke-7 tidak akan kembali ke ibu kota selama 7 bulan lagi. Namun, Dewa Anggrek Sakura yang disegel di bawah kota telah dicuri selama serangan baru-baru ini, merampas sebagian besar output dari Tungku Mana. Jadi, dalam keadaannya saat ini, Taman Serang ke-7 tidak mampu memenuhi tugasnya sebagai senjata yang dimaksudkan untuk menemukan dan menghancurkan Void Hive. Taman Serang ke-7 pindah hanya karena masih berlabuh dengan Taman Serang ke-6, Alexandria, yang menariknya secara efektif. Dan untuk sementara, semua fasilitas telah dinonaktifkan untuk mengurangi konsumsi daya. Di sini, Leonis bingung ketika mengamati grafik di layar terminal, berkata mereka mengambil jalan yang cukup jauh. Elvin mengangguk sebagai tanggapan. Elvin jelaskan itu mereka lakukan untuk menghindari menabrak Void Rift. Jadi, kedua Soul Garden 6 dan 7 berlayar di jalur yang melewati zona Void. Sehingga, dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan mencapai ibu kota dalam waktu sekitar 4 hari. Rizlia menambahkan dengan berkata, dan jika mereka sampai di sana tepat waktu, mereka akan bisa menghadiri festival tarian pedang suci. Regina mengangguk setuju sebagai tanggapan, karena tahun lalu mereka hanya bisa menontonnya melalui relay drone. Dan kualitas gambarnya hampir tidak bisa ditonton. Setiap lembaga pendidikan hanya memilih yang paling berprestasi dan jajarannya untuk berpartisipasi dalam festival tarian pedang suci. Dan sementara anggota Platon ke-18 berharap untuk bersaing suatu hari nanti, mereka tidak bisa berada di peringkat mereka saat ini. Sayangnya, mereka harus menunggu setidaknya 1 tahun lagi untuk hak tersebut. Tiba-tiba, Fenris masuk ke kamar memanggil Rizlia. Terlihat sedikit waspada, Rizlia bertanya apa tujuannya datang ke sini. Fenris menjawab bahwa Rizlia dipanggil oleh Presiden Komite Eksekutif dan menyuruhnya ikut dengannya. Fenris mengatakan itu sambil menuding wajah Rizlia. Mendengar dia dipanggil, Rizlia terkejut tak percaya. Regina bertanya dengan berbisik tentang apakah Rizlia telah melakukan kesalahan. Rizlia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Rizlia mulai menduga-duga apa kesalahannya. Tapi Fenris tegaskan bahwa bukan itu dan menyuruh Rizlia ikut dengannya untuk mengetahuinya lebih detail. Dengan begitu Rizlia berdiri setelah menghela nafas. Sebelum pergi, Leonis bertanya tentang bagaimana dengan latihan pagi. Rizlia membenarkan pertanyaan Leonis dan menyarankan agar ikut dengannya. Leonis menanggapi dengan tenang kalau dia tidak keberatan, karena ini adalah kesempatan Leonis untuk mendapatkan pengaruh atas dirinya. Dengan Fenris memimpin mereka, Rizlia dan Leonis memasuki menara taktis pusat, tempat komite eksekutif berada. Tempat Akademi Excalibur sangat tua sehingga ketiganya harus menempuh jarak antara asrama dan markas dengan kendaraan kecil. Setelah sekitar 15 menit, rombongan tiba di menara taktis pusat. Mereka naik lift dan naik ke lantai 29, tempat eksekutif. Fenris membunyikan bel pintu otomatis terbuka
dan seorang pemuda menyapa Leonis, Rizelia, dan Fenris. Pria itu adalah Presiden Komite Eksekutif yaitu Oberst Ballanders. Leonis mendeteksi sejumlah mana yang berasal dari pelindung yang dia kenakan di atas matanya. Oberst berdiri dan memberi isyarat agar tamunya masuk. Oberst menundukkan kepalanya sambil duduk di kursi ruang pertemuan. Oberst minta maaf karena mereka akhirnya meletakkan banyak masalah di pundak Rizelia, apalagi dengan insiden Liat. Rizelia bertanya keadaan Liat. Oberst kasih tahu pedang iblis sepertinya tidak memiliki efek jangka panjang pada Liat, jadi Rizelia bisa tenang. Itu meredakan kekhawatiran di wajah Rizelia. Kemudian Oberst mulai ke topik kenapa Rizelia dipanggil. Rizelia memperbaiki postur tubuhnya terlihat sedikit gugup. Oberst kasih tahu kalau mereka telah menerima arahan dari ibu kota. Pada tahun ke-18, Rizelia diundang untuk berpartisipasi dalam festival tarian pedang suci sebagai entry khusus dalam turnamen. Mata Rizelia terbelalak karena terkejut, sementara Leonis menatap curiga. Rizelia bertanya kenapa harus Platonnya. Oberst berkata dia juga tidak tahu. Tapi Oberst menebak itu karena kebangkitan pedang suci Rizelia yang heboh baru-baru ini, terutama keterlibatan Rizelia dalam penyelamatan putri keempat di atas kapal Hyperion. Juga ayah Rizelia adalah pahlawan besar bagi kekaisaran. Setelah mendengar penjelasan Oberst, Rizelia mengangguk meski ekspresinya bertentangan. Oberst berkata bahwa tentu saja komite tidak bermaksud memaksa Rizelia. Jika Rizelia menolak, mereka akan memberitahu Biro Administrasi tentang keputusan Rizelia. Jadi, Oberst bertanya apa yang akan Rizelia katakan. Rizelia mempertimbangkan pilihannya sejenak. Rizelia mengatakan bahwa dia merasa sangat tersanjung dengan tawaran itu, tapi dia perlu berkonsultasi dengan anggota Platonnya dulu. Oberst mengizinkan Rizelia, namun Oberst ingatkan jika mereka tidak punya banyak waktu. Rizelia membungkuk berterima kasih, dan Leonis secara otomatis menundukkan kepalanya juga, tapi menyadari dia pangeran kegelapan, dia dengan cepat mengangkat kepalanya lagi. Atas dorongan Oberst, Fenris memimpin jalan keluar. Setelah meninggalkan gedung komite eksekutif dan berpisah dari Fenris, Leonis dan Rizelia menuju fasilitas pelatihan dalam ruangan. Rizelia menjalani pelatihan anteknya. Dalam perjalanan ke fasilitas pelatihan, Leonis dan Rizelia membicarakan tentang festival tarian pedang. Rizelia mengatakan kepada Leonis bahwa Platon pemenang akan menerima hadiah uang dalam jumlah besar, serta audiensi dengan keluarga kerajaan keesokan harinya. Yang pertama itu sepele bagi Leonis, tapi bisa dengan bebas bertemu dengan keluarga kerajaan itu menarik baginya. Leonis pikir dia hanya akan mendukung yang lain dengan cara yang tidak terlalu menonjol. Kemudian Rizelia menuju ke ruang ganti untuk mengenakan pakaian latihannya. Ditinggal sendirian, Leonis melihat sekeliling. Tempat latihan yang kecil dan hanya bisa tetap pada pelatihan dasar, mengingatkan Leonis dengan gurunya yaitu Sardar. Tapi sekarang dia kembali jadi void, dan ketika melawannya, Leonis mengaktifkan pedang suci berupa pistol. Leonis melihat tangannya sendiri. Dengan mata menyipit, Leonis mengaktifkan pedang suci. Namun, kata-kata itu sia-sia. Tidak terjadi apa-apa. Leonis tidak bisa memanggil senjata itu sejak kemunculan pertamanya. Dia bertanya pada Rizelia apakah ada trik untuk itu. Tapi, yang dia dapatkan hanyalah jawaban yang tidak jelas. Sambil memikirkan apa itu pedang suci, Leonis bersandar di dinding ruangan. Sherry datang dari bayangan membawa laporan. Leonis mengangguk dan Sherry bangkit dari dalam bayangannya. Ini menyangkut masalah yang Leonis perintahkan untuk Sherry selidiki, organisasi bawah tanah ibu kota kekaisaran. Sherry mulai membaca dari dokumen di tangannya. Saat ini ada banyak perusahaan bawah tanah yang beroperasi di Camelot. Tapi yang paling terkenal di antara mereka adalah organisasi demi-human yang dikenal sebagai Sovereign Wolves, All Imperial Alliance, yang menentang kendali 3 rumah kerajaan, Kultus Apokaliptik, dan Injil Penyelamat Void.
Keduanya mengikuti doktrin yang mengklaim bahwa Void adalah penyelamat umat manusia. Dan Isa Wispons Firm, sebuah perkumpulan rahasia yang sudah ada sejak periode kekaisaran sebelumnya, tetapi identitas aslinya tidak pasti. Setelah mendengar laporan dari Sherry, Leonis berasumsi bahwa kekaisaran memiliki banyak musuh internal. Leonis bertanya tentang perkataan Sherry bahwa ada orang yang memandang Void sebagai penyelamat. Sherry jelaskan 1000 tahun yang lalu, beberapa manusia melihat pembebasan mereka dalam diri Leonis dan meminta untuk menjadi undead. Dengan begitu, Leonis mengerti dan menyarankan Sherry meninggalkan pemuja Void itu untuk nanti. Leonis ragu ada gunanya berbicara dengan mereka. Leonis memerintahkan Sherry untuk merekrut semua organisasi bersenjata anti-imperialis ke dalam tentara Pangeran Kegelapan. Jika mereka bersumpah setia padanya, itu bagus. Mereka yang melawan harus disingkirkan tanpa kecuali. Jadi Leonis menyuruh Sherry menggunakan mereka untuk memberi contoh dan menanamkan teror atas nama Zolfadis. Leonis juga meminta Sherry mengizinkan Lena bertindak sebagai mediator dan menangani negosiasi awal. Leonis yakin dia cocok untuk pekerjaan itu. Untuk pengawalnya, Leonis menyuruh Arle Krilasio menemaninya dan menyarankan membawa Sakuya juga. Sherry di sini sedikit kesal mendengar dia juga diperintahkan. Sherry cemberut karena Leonis tidak pandang bulu dalam hal membuat antek-antek. Leonis menjawab bahwa Sakuya bukan anteknya, tapi sekutu. Sherry bertanya apakah Rizelia istimewa dalam hal itu. Leonis mengakuinya sebagai tanggapan, karena Leonis tidak akan memberinya kaum leluhur sejati jika dia tidak unik di antara para pelayannya. Bisa dibilang Sherry itu cemburu jika ada yang lebih istimewa dibandingkan dirinya. Lalu Sherry bertanya bagaimana dengan Arle. Jika diperintahkan dia bisa membunuhnya. Leonis menggelengkan kepalanya dan menyuruh Sherry tetap mengawasinya, lalu bertanya bagaimana kabar Black Cat. Sherry beritahu kalau Black Cat telah pulih dengan cepat dan melahap bayang-bayang. Dengan begitu Leonis mengerti dan akan mengunjunginya. Sherry memberitahu Leonis bahwa Black Cat ingin makan ikan sebagai gantinya. Leonis mengangguk dan akan memintanya pada Sakuya. Kemudian pintu ruang ganti terbuka dan Rizelia melangkah keluar mengenakan pakaian latihannya. Sementara Sherry sudah menghilang ke dalam bayang-bayang Leonis. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.